Oke, silakan. Nah, seperti itulah jawaban dari yang pertama, agar saudara kenal dengan perbedaan antara ketiganya lebih rinci. Ini adalah minggu ketiga kita belajar pivot ya. Kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke, semakin matang tentunya antara ketiganya. Yang berikutnya soal nomor P32. Saya akan pindah, share screen-nya di stop dulu. P32. Iya, P32 sudah muncul di layar saudara. P32 ada datanya, terus kemudian soal pivot. Ada soal sana, soalnya yaitu saudara suruh bikin pivot sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kirinya. Ini ada gambar, dan tentu saudara membuat pivot. Pivot pertama, di mana ya di situ ada dua pelanggan dan barang di rows, sedangkan yang dijumlah itu adalah kuantitas barang. Terus kolom ada pramuniaga. Ya, karena ada memang judul kolom itu pramuniaga. Masalahnya adalah muncul ketika saudara memasang ini, lu kok ngumpul rows-nya itu di satu kolom. Bagaimana memecah dalam dua kolom? Saudara sudah ada tipsnya, sudah diajari dalam tips. Jadi harus bisa. Jadi tidak ada alasan tidak bisa. Ya. Demikian juga yang kedua, soal kedua, sama mirip-mirip, yaitu di sini barang dan pelanggan. Pelanggan yang tadi di kolom sekarang diletakkan di sini, di rows, seperti itu. Jadi ini yang dijumlah adalah kuantitas barang. Ya, sum kuantitas barang. Oke, keduanya sudah selesai, tentunya menjadi mudah karena ini hanya memperbandingkan antara ya soal ini hanya gambar dan pivot. Gambarnya hasil pivot. Jadi intinya adalah membuat pivot. Nanti soal ini akan berkembang lagi pada kesempatan datang. Yang dipamerkan di kiri itu bukannya gambar, tetapi angka. Dan angka itu tidak ada biru-birunya, entah bagaimana, pokoknya ada angka, dan Anda harus membuat laporan di sebelah kanannya, entah dengan pivot, entah dengan data consolidate, entah dengan sum if, pokoknya mirip di sebelah kanannya. Jadi dua laporan yang berjejer, dua kanan, dan yang di sebelah kanan buatan kita, buatan auditor, yang sebelah kiri buatan auditi. Kemudian kita tentunya harus membuat ketiganya. Yang ketiga adalah perbandingan dari gambar pertama dan gambar kedua. Setiap selnya diperbandingkan. Sama nggak nilainya? Setiap sel. Jadi tentunya sel D2 dibandingkan dengan sel N2 gitu ya. Sebelahnya E2 dibandingkan dengan O2 seperti itu. Kita bandingkan kiri dan kanan. Itu nanti seperti itu akan berkembang soal ini menjadi yang lebih rumit, tapi yang jelas yang kiri bukan gambar, yang kiri angka betulan. Kalau sekarang nggak bisa dibandingkan, nggak bisa ya, karena ini gambar. Oke, saya pikir dua udah selesai, P32. Oke, saya stop share, saya kembali ke P33. P33 ini. P33 ini ada soal 1, soal 2. Ya. Tetapi sebetulnya soal 1 dan soal 2 itu kuning dan hijau yang saudara harus isi. Bagaimana cara ngisi kolom-kolom masih kosong ini? Sebetulnya formula jawabannya sudah ada di file saudara yang saya bagi. Saudara kreatif nggak? Coba klik kanan unhide. Klik kanan unhide. Di soal nomor 3 ya, P33.
klik kanan unhide. Ada formula itu. Oke, keluarkan formulanya, jangan tersembunyi. Nah, itu adalah jawaban. Sudah ada jawabannya. Kalau saudara kreatif, saudara. Nah ini, VLOOKUP adalah untuk mencek terdaftar tabel atau tidak. Trim adalah menghilangkan spasi yang tidak berguna. IsNumber adalah tes apakah sel itu bersih numerik atau tidak. Dikalikan 1 sama dengan bla 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 kali 1 adalah konversi sel yang diragukan numerik menjadi numerik. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saudara bisa pindahin nih, bisa copy nih, ini gambar nih ya, gambar tuh, bisa gambar. Saudara pindahkan ke soal nomor 1, soal nomor 2. Dan jawabannya tentunya adalah seperti ini. Kembali, ujian tidak terdaftar, VLOOKUP. Saudara pakai VLOOKUP bla 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 ke bawah. Kemudian diperbaiki, menghilangkan spasi yang tidak berguna. Saudara perbaiki yang salah ini ya, yang di kolom B diperbaiki, masukkan kolom E. Terus kemudian setelah diperbaiki, tes ulang nih. Yang kolom E dites ulang. Dan Ahmad tadi salah, ternyata sekarang udah benar. Hanya Tuti yang tetap salah. Tuti tetap salah. Kenapa Tuti salah? Ini Tuti ini salah nih. Tetap NA dia. Kenapa kok Tuti tetap salah? Karena memang di dalam tabel, di dalam daftar pelanggan, ya daftar pelanggan itu nggak ada Tuti, yang ada Tuti. Tidak pakai K, ya otomatis nggak akan bisa benar datanya. Spasinya udah dibuang, itu tetap aja nggak ada. Itu soal berikutnya ya. Soal nomor 2 adalah mengenai angka. Angka. Apakah dia numerik, saudara, dengan IsNumber. IsNumber. Formulanya IsNumber. Nah, sekalian memperkenalkan formula-formula yang diawali dengan is. Banyak banget. Ada istext, IsNumber, ya. IsNa. Wah, banyaklah. Saudara bisa cari itu di sini, nanti function, cari itu yang dengan kepala is, ya, kepala is. Dan itu akan menghasilkan true false, true false, true false. Karena dia tanya, apakah dia angka true? Apakah 1200 ini angka number? False, katanya Excel. Kenapa nih 1200 ini angka? Oh, ternyata ada bilik 1 ya, tanda petik 1 di kirinya, pantas. Nah, kemudian setelah dia dikalikan 1, nih, dengan rumus formula dikalikan 1, dia menjadi true semuanya. Nah, itu adalah perkenalan dengan formula dan manfaatnya kapan. Itu ada manfaat-manfaat dari soal nomor P3. P4 sekarang. P4. P34 ya. P34. Iya, P34 sudah muncul. Datanya semakin kompleks. Data-datanya semakin kompleks. Ini ada bagan perkiraan. Bagan perkiraan, jadi ini adalah data akuntansi sekarang. Ini berikutnya jurnal. Berikutnya jurnal. Bagan perkiraan ini nama lainnya biasanya chart of akun, bahasa Inggrisnya. Saya suka sekali menyingkat dengan COA. COA, singkatan dari chart of akun. Karena cuma 3 huruf. Cuma 3 huruf. Jadi saya suka sekali memperpendek nama-nama di sebelah bawah ini, nama-nama sheet ini, supaya muatnya banyak. Semua muatnya banyak, bisa puluhan di bawah daftar ini. Nah, bagian perkiraan namanya kok panjang banget sih, langsung aja nih, COA, ya, chart of akun. Perbesar semua. Berikutnya, sheet berikutnya adalah jurnal. Ini adalah jurnal tahun 09. Kemudian di sana diajari sama, ini bukan soal sebetulnya, ini adalah penjelasan, diajari, cara untuk mengecek tidak balance tuh begini loh, gampang banget. Di pivot aja, di pivot, jadi kan klik pivotnya keluar tuh.
di pivot. Masukkan nomor bukti di rows, sum of the bet di value, sum correlate the values. Muncul nih kalau angka-angkanya. Terus kemudian saudara tambahkan satu baris lagi, satu kolom lagi. Kurangkan nih, debit kurangi kredit. Gitu. Oke, saya keluarkan semuanya. Nah, hasilnya akan begini. Dikurangkan. Karena ini adalah hasil dari pivot. Nah, yang strip ini, yang 000 ini, itu balance. Jadi nggak perlu dimunculkan. Biarkan yang muncul yang tidak balance. Nah, di sini saudara paham pentingnya nomor bukti. Dosen-dosen sebelumnya ketika mengajarkan akuntansi, manual itu sama betul-betul tidak menulis sesuatu di kolom nomor bukti. Sedangkan di sini tanpa ada nomor yang betul, jebol. Nah, yang betulnya itu, yang benar adalah nomor bukti harus diisi. Ya, harus diisi. Bayangkan kalau nggak diisi, Anda nggak akan bisa memperbandingkan. Nggak akan ketemu mana yang tidak balance. Bahkan saya, ini penjelasan saya lebih lanjut, ada cara lain menambahkan. Pertama adalah, ini hobi saya, ngapain sih hemat-hemat banget dengan baris, ini saya tambahin nih. Kalau satu transaksi selesai, saya tambahin satu baris, gitu ya. Ini dalam praktek nih, saya dalam praktek selalu begini. Selain enak, mata saya enak, juga nyaman. Gitu. Ini gaya saya. Saudara boleh tiru, boleh enggak apa-apa. Enggak dilarang. Nah, ini gaya. Saya ingin pamer aja gaya saya. Pamer tetapi nikmat. Oke, tadi sudah diketahui yang tidak balance adalah 002 sama 07. Jurnal 002 ini tidak balance. Nih, tidak balance ya. Saya kasih kuning-kuning. 007 ini tidak balance. Nah, 007 juga nggak balance. Itu ya, itu berdasarkan pivot tadi ya. Sekarang kita coba dengan cara lain. Saya menambahkan cara lain, yaitu dengan tambah-tambahan. Gampang banget. Sama dengan, ya di bawahnya deh, nggak perlu di atas banget ya. Judul dulu, balance. Atau tes balance, atau apapun namanya judulnya. Sama dengan debit kurangi kredit. Nah, sama kan, tapi ini bukan pivot. Ya, kemudian di bawahnya sama dengan atasnya, nih beda ya. Atasnya itu ditambah sama dengan ditambah debit dikurangi kredit. Enter. Yes. Udah selesai, bikin hanya 2 baris, yang atas itu adalah hanya debit kurangi kredit, yang bawahnya 3 poin, atasnya hasil yang tadi ditambah debit kurangi kredit. Enter. Setelah itu double klik. Klik. Ini spasi ya. Oke, saya sampai sini. Ya, ini double klik sampai 1 juta nih, sampai bawah sekali. Setiap dia selesai, harusnya balance. Ini contohnya 7.000 balance, 2920. Nah, ini ada yang nggak balance nih. Betul kan? Harusnya balance sih. Di sini harusnya balance. Oh, berarti ada. Misalkan kita jadikan 29.000. Misalkan ya, namanya uji coba boleh, tapi kita kasih. Nah, itu balance. Balan. Nah, di sini nggak balance lagi. Kenapa nih? Harusnya 0. Harusnya spasi strip. Ketahuan nih. Oh, 26.000 ini. Misalkan ini 26.000. Yes, enter. Yes. Nih, nggak balance lagi nih. Ya, 9.500, 9.000. Nah, ini tinggal balance lagi tuh kan. Harusnya balance. Oke.
Naikin lagi 9.500. Tuh, muncul lagi nih. Tahuan ini lebih gaya seperti ini adalah gaya kedua, pilihan kedua mencek balan atau tidak balan. Ini ada yang salah. Lihat, selalu diakhiri dengan balan sampai bawah kalau sudah balan. Ini gaya yang kedua. Gaya yang kedua adalah mengecek. Gaya pertama adalah dengan pivot, cara yang pertama dengan pivot, cara kedua dengan plus minus seperti ini. Anda bisa pasang dan Anda bisa mengetahui di mana letaknya yang tidak balance. Pak, salah satu apa dua-duanya? Silahkan dua-duanya juga nggak apa-apa. Saling cross check tentunya, saling membantu dari keduanya ya, seperti itu. Oke. Balance atau tidak balance. Kemudian berikutnya tahun buku. Ya, di sini adalah tahunnya 2019. 2009. Jadi tentunya kita cek 2009. Kalau ketemu yang 2009 di sini 19, maka dia akan tahun buku salah. Kan formulanya seperti ini sudah dikasih tahu. Nah, di sini ada lagi yang salah, yaitu dia teks. Tapi ternyata dengan is year dia dianggap benar. Artinya adalah is year ini bisa langsung mengetahui bahwa itu benar tanpa dengan tidak menghiraukan itu text or not text. Ini kemajuan besar untuk year karena dianggap teks atau numerik itu adalah kelalaian kecil sehingga dia yang penting isinya dianggap benar oleh is year. Ini adalah contoh seperti itu ya. Year, saya sudah jelaskan pada saudara year, soal formula year, formula months, formula week, formula apalagi yang kemarin itu ya sudah kita bahas dalam minggu lalu. Oke, saya sudah selesai menjelaskan PR. Ada pertanyaan? Tadi ada yang kelewat, Pak, yang P32 yang soal 3, Pak. Yang Oh ya, soal grafik, baru Pak, ya? yang chart, ya pivot chart, Pak. Belum. Sebentar, saya buka dulu. Itu yang khusus kelas saudara itu ya? Khusus kelas ini. Share screen. Di 32 ya? Iya, Ya. Pak. Kemarin saya lupa nih, soalnya gimana nih? Sebenarnya ada 2 tambahan soal sih, Pak, yang timeline, yang menggunakan timeline, sama yang soal keempatnya itu membuat pivot chart. Grafik penjualan per bulan. Oke, ini kan ya. Bulan sama grafik penjualan per bulan per pramuniaga. Oke, nggak ada masalah ini. Per bulan 3 nih, per bulan Januari Februari karena memang bulannya cuma 2. Per pramuniaga gimana? Oke, kalau saudara mau bikin pivot lagi, untuk itu gampang aja, copy aja pivot yang sudah ada. Copy, create copy, letakkan di akhir 4. Nah, ini bikin 4. Jadi pivot kalau udah di copy sheet-nya seluruh kemampuan pivot tercopy ya. Tercopy. Terus kemudian saya rename jadi angka 4. Nah, itu jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 apa sih tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah grafik. Saya copy juga supaya masuk ke nomor 4. Ya, letakkan di sini. Grafik penjualan, bikin grafik. Penjualan per bulan dari setiap pramuniaga. Bikin grafik ya. Oke, kita datanya. Ya, insert.
Pivot table. Mana yang ada grafiknya? Pivot chart. Pivot chart and pivot table ya. Pivot dua-duanya lah kita gambar. Di new worksheet. Oke, new worksheet ya 4. Oke, ini new worksheetnya di sini terakhir. Gimana? Pramuniaganya ada di mana? Di rows. Terus apa tadi soalnya? Soalnya kan per bulan. Penjualan per bulan per ramai. Oke. Per bulan. Months. Sebentar ini nutup. Bisa taruh di kolom, bisa. Mau nutup semua sih. Nih. Terus yang dijumlahin apa? Yang dijumlahin adalah apa yang ngomong tadi? Jumlah bruto bisa. Penjualan yang dijumlahkan. Oke, ini baca ada. Penjualan itu bruto. Penjualan itu uang apa kuantitas? Kuantitas. Values. Tuh. Rahmat per bulan Januari Februari gambarnya. Jadi tinggal diperbaiki kayak seperti ini. Kalau sudah jadi terperbaiki. Kenapa? Karena ini bisa digedein. Ya, tulisannya itu bisa diperbesar. Keindahan itu, misalkan fontnya digedein. Nah, seperti itu. Lebih menarik tentunya. Blanknya dibuang. Pramuniaga blank dibuang. Pramuniaga blank dibuang. Enak banget. Waduh, nggak perlu dipikir, nggak perlu ada yang nanti gambarnya gimana, nggak perlu, tinggal tarik saja kreativitas di sana. Yang penting kreativitas ya, bukannya sesuatu yang nanti salah angka gitu ya, salah angka nanti kepanjangan, kependekan nggak bakalan. Penjumlahannya salah, tidak mungkin penjumlahan salah. Hanya sekarang seni bagaimana saudara menghidangkan laporan ini, orang lain mudah mendapatkannya. Ini ada bulan ya, atau bulan tuh warnanya berbeda. Roy ini tidak ada di bulan Februari, Juni juga tidak ada di bulan Februari. Dan angkanya nggak ada ya, dia di bulan Februari 0. Dan tolong perhatikan saudara belajar belajar dengan grafik ini, dengan segala macam, ada scatter segala macam, tolong pelajari. Saya nggak sempat. Tapi ujian masih keluar. Tahun lalu ini gila, soalnya banyak banget. Saya sedih. Kenapa? Karena saya ngajarin cuma sedikit dan keluar banyak. Mudah-mudahan tahun ini nggak banyak. Saya tahun lalu tidak ikut banget membuat soal, saya lepas, silakan. Tapi kemarin Pak Marmah bilang, pengen bantuin bikin soal dong, kok diem aja gitu ya. Mudah-mudahan kayak saya. Nah, kemarin tuh lalu saya, anak-anak muda banyak, biarkan anak muda yang buat soal. Nggak taunya dia membuat soal menyusahkan mahasiswa dan menyusahkan dosen yang meriksa ujian. Yang mereksa juga ampun, ya ampun, masa sebulan mereksa nggak selesai gitu loh. Saking apa? Ya, bagi saya sih penyiksaan itu. Honornya sama, nyiksa itu. Nyiksa mereksanya kan harus objektif. Ini bahayanya ya. Dosen memeriksa ujian tidak objektif atau membunuh, itu pertanggungjawabannya ke Allah lah.
ke Tuhan. Itu yang saya pegang ya. Nanti ditanyain, kamu kenapa bunuh si Sofa Hasna Nabila? Kenapa kamu mementingkan Tio? Itu kan ditanya nanti. Ya apa namanya, sesuatu yang harus adil ya. Itu kan pertanggung jawabannya bukan ke Stan sih cuma ngomong doang, dia nggak tahu dalamnya gitu. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa di padang mahsyar nanti tahu banget itu. Dan itu meriksanya ya ampun susah banget itu, karena harus baca detil ya, detik demi detik ya. Kalau Pak Marmah bilang, Peno gaya kita aja yang gampang meriksanya gitu. Mahasiswa susah, ya nggak apa-apa mahasiswa, yang penting gampang meriksanya. Tapi biasanya gampang juga bikinnya gitu ya. Oke, itu yang penting. Ini tahun lalu menjadi khas ya, menjadi khas. Karena grafik luar biasa. Dia minta scatter, dia minta. Tapi sebetulnya gampang banget kalau saudara pernah tahu ya seperti ini, atau pernah belajar. Ya, tinggal pilih apa yang. Oke, sudah. Makasih. Saya tutup ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau pindah ke part 2 atau mungkin kita istirahat dulu. Apa izin bertanya boleh? Oke, silakan. Siapa lagi? Tadi siapa yang nanya? Tadi siapa yang usul tuh? Tio ya? Tadi Tio, Pak, ya. Tio 29. Oke, silakan. Serang siapa nih? Saya Salwa, Pak. Salwa, silakan Salwa 25. Iya, 25. Untuk yang soal ini, yang grafik ini, saya mengerjakannya untuk yang di kolomnya itu pramuniaga, di rows-nya itu bulannya gitu, Pak. Terbalik dengan yang Bapak kerjakan. Itu apa, kalau sesuai dengan soalnya itu apa menjawab soal gitu, Pak? Jauh. Nggak apa-apa, nggak masalah ya, Pak? Kayak gini kan, karena ada, yang penting ada poin bulan, ada poin pramuniaga. Ini kan pramuniaga, bulan. Ya kalau ini perbandingkan sebulan di empat-empatnya gitu kan. Berarti tetap menjawab soalnya gitu ya Pak ya. Yang penting menjawab. Bisa. Oke, terima kasih Pak. Kecuali disebut ya, sebut di baris adalah pramuniaga atau dikasih contoh soalnya. Kasih contoh berupa gambar, Anda bikin seperti ini ya, persis. Nah, itu beda ya, harus sama. Oke, yang lainnya silakan. Izin, Pak. Siapa nih? Tarisya, Pak. Tarisya 28. Silakan Tarisya. Maaf Pak, saya kan masih pakai Microsoft Excel 2010. Jadi fitur timeline-nya itu nggak tersedia, Pak. Sehingga yang soal nomor 4 itu bisanya pakai tanggal, Pak, grafiknya. Belum bisa pakai bulan. Sebentar. Ya nggak ada tuh di sini di ketika di mana ya? Menunya tuh nggak ada ya? Menunya timeline. Tarisa, tunggu ya teman-teman, saya lihat yang 2010 sopa aja sih kelas ini. 2010. Oh, nggak bisa. Siapa yang 2010 ya? Siapa aja, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Di-upgrade deh. Ya. Mau tahu, Tarisa di bawah tuh. Ya, betul, pada 2010. Cara yang paling mudah buat 4 orang yang 2010 nih, atau juga yang 2013. Ada nggak 2013? Nggak ada. Anda minimal 2016. Dan saya dengan modal 50.000 itu sebetulnya sudah bisa diubah. Modal 50.000. Saya pikir ini murah ya, mudah-mudahan Anda mampu dengan uang 50.000, paling mahal 100.000. Beli di Tokopedia. Beli Office, MS Office, Tokopedia. Itu beli terus diinstal. Harganya variasi, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100.
cari yang biasanya kalau kita nyari kan yang murah ya, nggak apa-apa cari yang murah, tapi yang recommended gitu, yang recommended, yang pembeli-pembelinya puas gitu kan bisa cari ya. Oh toko ini belinya oh yang puas-puas, oh ada yang marah gitu ya, itu janganlah. Gitu. Biasanya yang bagus yang 100 yang biasanya yang bagus. Saya melakukan itu terus ya, saya melakukan itu terus karena saya udah lewat masa jaya saya. Dulu belinya sih 365, Baik, Pak. beli Jadi Microsoft ini harganya harus diupdate dulu ya, Pak? harganya 2,5 juta dulu saya beli gitu. Sekarang beli yang 50 ribuan lah, beli legal kok, itu Yap. masih legal kok. Bukannya bajakan, bukan legal. Kita nggak tahu kenapa kok dia bisa Baik, Pak. murah. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Tolong ya seperti itu sehingga Anda bisa ngikuti pelajaran ini tanpa saya nggak punya, gitu. Akan sedih jadinya gitu. Ini yang buat yang lain juga yang mau lakukan legal. Apa namanya? Legal itu halal. Nah, halal. Anda nggak bajak. Oke, yang lainnya. Izin Pak, saya Yuk. kemarin juga ada kendala sama seperti Tarisha. Itu rupanya Siapa nih? Tio Pak, Tio. Itu Tio. rupanya ada solusinya Pak. Itu gimana? Terus? Itu termasuk grup itu Pak. Jadi kita grup Pak. Yang tanggal-tanggal itu kita grup ke bulan. Rupanya bisa Pak. Itu kita klik aja di yang Januari Pak. Bisa minta tolong ini pointernya ke Januari. Di pivot table-nya Pak. Di ini. Iya benar pivot table. Terus? Yang data Pak, yang kiri Pak, yang kiri. Nah ya di itu kita klik di yang Januarinya Pak, yang ini bukan hasil yang ya hasilnya Pak. Nah nanti itu ada di pivot table analyze itu Pak, ribbon tab pivot table analyze. Tapi nah itu pivot ada table di analysis nggak semuanya punya loh. 2010 nggak punya loh. Iya Pak. Pivot table analysis masa 2010 nggak punya. Kalau nggak salah ya, keluhan ini sudah saya dengar. Pak, kok saya nggak punya pivot table analysis Pak? 2010 Pak. Oh iya, anjuran saya sepertinya udahlah ya beli aja lah 100.000 aja. Tapi buat pengetahuan aja Pak, siapa tahu jadi, besok ujiannya itu tahunan Pak. Nah gimana nih kalau tahunan? Oke, jadi kalau ini tadi si Tia mengatakan kalau ada datanya kan bulan ya, terus ingin tahunan, itu dianalisis gimana Tio? Nih, itu di grup ya itu di pivot table analyze. Nah di group field itu Pak. Mana sih group field? Pivot table analyze Pak. Ini sudah. Nah group field itu Pak. Di group field kiri Pak. Enggak, saya banyak banget ini yang nutupin. Oke. Group field. Group field itu di kiri. Kiri Pak. Ini? Nah ya itu Pak. Terus here. Nah ya Pak itu Pak. Nah ya itu Pak. DS-nya nggak perlu. DS ya itu tergantung kebutuhan Pak, kalau misalnya enggak saya. Oke. Nah itu tinggal kita min plusnya jadi klik Pak. Iya. Tahunnya keluar ya. Yang penting tahunnya Pak. Keluar gitu. Oke, pivot table design, pivot table analysis ini baru banget, fasilitas baru banget ya. Dan ini sangat indah, sangat mudah untuk dicoba-coba. Dan ini adanya di 2019, 365, 2016 insya Allah sudah muncul juga. Tapi kalau 2010-nya nggak ada. Kalau toh ada, Anda hebat, Anda nggak perlu upgrade ya. Memang seperti dari awal saya katakan, saya akan pakai 2019 sebagai bahan ajar. Tidak maksa untuk yang lainnya diubah, tapi akan ada kendala nanti dalam perjalanan karena kalau Anda ngikuti, karena ada ketinggalan-ketinggalannya. Nggak apa-apa. Seperti itu ya.
Saya punya waktu sekarang 8.37. Kita akan selesai jam 10, masih punya waktu banyak ini. Saya absen dulu ya. Boleh? Sementara saudara berpikir, saya absen dulu. Saya stop share, ingin mengabsen saudara. Mumpung ingat. Ayo wajahnya dimunculin dalam satu sheet pertama nih. Aklis, kalau enggak minimal kurang 1, kurang 2 nggak apa-apa lah. Izin sedang ada masalah kamera saya, Nanda. Bisa, Dimantika, Renaldi. Nanda punya kamera, oke, Disa sama Renaldi. Sebentar kok, saya shoot sebentar aja. Smile face, smiling face, terus kemudian... Mohon maaf Pak, saya di 2 device Pak. Oke, enggak, yang di halaman pertama saya ada beberapa yang nggak muncul gambarnya. Di halaman, oke, halaman pertama. Oke. Ya, dah semuanya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah selesai. Iya. Kita istirahat 10 menit bagaimana? Kita istirahat 10 menit sembari mikir-mikir pertanyaan, silakan. 10 menit dari detik ini ya. Jadi sekarang 8.40, 8.50 kita kembali. Ya, silakan off kameranya, silakan. Oke, itu memacu saudara supaya lebih aktif ya, lebih aktif. Oke, berikutnya kita pertanyaan dulu. Siapa yang masih bertanya soal nomor P3? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Panji 20. 20, Pak. Oke, silakan, untuk Panji. yang soal 33, tadi kan Bapak cuma pakai rumus F lookup, sehingga hasilnya kalau salah dia NA. Kalau misalkan benar namanya muncul. Itu bisa dikombinasiin sama if nggak, Pak? Jadi nanti hasilnya cuma... Nanti itu pelajaran berikutnya, pelajaran P4 ya. Nanti di P4 saya akan memakai itu. Jadi nanti aja jawabnya. Oke, makasih Panji. Yang lainnya? Nggak ada. Oke, kita tutup P3, kita Izin P4. bertanya, Pak. Oh, ada lagi. Cindy Kasari, 27. Silakan, Cindy. Tadi saya coba kan, Pak, yang bagian P33, terus yang soal nomor 2, kalau yang, kan ada pertanyaan yang sudah numerik itu, Pak. Itu bisa pakai count atau gimana, Pak? Oh iya, count-nya sama dengan 0. Numerik. Terdaftar atau enggak? Yang terdaftar atau enggak, itu juga, Pak? Yang sudah numerik itu juga pakai count, Pak? Count itu bisa dipakai untuk terdaftar atau tidak. Iya, Pak. Tapi yang sudah numerik ini bisa dipakai juga, Pak? Maksudnya di kolom terakhirnya gitu ya, terdaftar. Oh, boleh dong. Ya pokoknya menggantikan VLOOKUP itu dengan count bisa. Jadi kalau dia sama dengan 1 sama dengan 0 gitu ya, sama. Ya, oke gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya itu seni sih, nggak salah. Oke, good. Dah, nggak ada. Kita pindah ke yang izin Pak. Siapa itu manggil anaknya itu? Adik. Izin Pak, saya Pak. Enggak, barusan yang cewek itu suaranya anak kecil. Iya, ini ada ponakan. Oh, ponakanmu. Ya, Miftahul Falah 15. Ya, Miftahul Falah silakan. Izin Pak, kalau kita membandingkan data kayak yang P3 tadi kan bisa contohnya bisa menggunakan consolidate atau sum if. Lah kalau misal ditemukan satu sel data itu salah gitu Pak.
terus jumlahnya ada ratusan bahkan ribuan, itu apa harus manual ngecek satu persatu gitu Pak? Apa ada cara? Mas, tugas auditor hanya menemukan yang salah, tidak membetulkan. Jadi ratusan yang salah ya biarin aja. Temukan, pamerkan di laporan hasil audit, ini loh ya temuannya. Tidak membetulkan, Mas. Menemukan yang salah dan melaporkan yang salah tersebut dalam LHA atau LHP. Itu tugas auditor. Ya. Tugas membetulkan berdasarkan temuan itu adalah kembali ke auditi. Tugas auditi untuk membetulkannya. Data auditi itu, database auditi bukan datamu loh ya, data orang lah. Kita juga kadang-kadang nggak kenal loh dengan auditi. Kadang-kadang juga kalau di swasta itu perusahaan beda. Nggak ada tanggung jawab auditor untuk membetulkan. Kasih tahu, ente salah lo di sini. Itu tugas auditor. Presentasi, bahkan presentasi atas kesalahannya kita presentasikan di layar. Iya, tugas auditor. Pokoknya membantu dia sampai dia benar. Ya, sampai dia ketahuan. Gila Mas, ada pepatah kan? Kuman di pelupuk mata, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu kan. Artinya adalah auditor tuh bisa ngelihat dengan teliti, ini loh salah. Yang auditinya si punya data itu nggak kelihatan datanya. Bahwa dia salah dia nggak ngerasa itu biasa. Jadi otomatis harus berterima kasih. Makanya dua jenis adalah yang saling melengkapi seperti itu. Nah, saya ingin memperbaiki Pak sebagai auditor, karena kalau nggak itu saya nggak akan bisa mengetes data tersebut benar atau salah dan kemudian dampaknya ke belakang. Silakan Mas untuk mengetes data dia silakan, tetapi jangan di dalam file mereka, di dalam komputer saudara. Itu pun saudara copy dulu, ya data dia yang dia kan audit kasih ini. Auditor ini data saya gitu. Nah, saudara copy dulu data yang aslinya itu menjadi data yang akan diedit-edit, silahkan. Tujuannya apa sih? Uji coba kan? Uji coba, saudara ingin uji coba nih kalau sudah saya validkan, udah jadi valid, laporannya menjadi apa? Gitu. Oh silahkan. Tapi aslinya masih salah. Apalagi asli yang dalam database auditi masih salah, karena tugas di database auditi itu tugasnya auditi. Tidak boleh auditor memperbaiki data dalam auditi. Kecuali saudara dapat tugas khusus. Enak aja mau masuk database saya. Gitu. Kalau auditinya bilang enak aja, boleh Anda meriksa boleh, tetapi Anda masuk no way. Ngerubah-rubah no way. Gitu. Karena kan ada kode. Kalau nanti di ujian berarti kalau misal disuruh memperbaiki berarti secara manual gitu Pak. Kalau misal datanya ada banyak. Di sana ada soal perbaiki, saudara perbaiki. Tergantung state ya, state tertulis nggak perbaiki, iya perbaiki. Tapi ini intinya adalah pelajaran auditor, audit. Anda tidak berhak memperbaiki. Anda punya tugas menemukan kesalahan dan melaporkan kesalahan dalam laporan hasil audit. Ingat, catatan-catatan di dalam auditi, berkas-berkas di auditi itu punya auditi, bukan punya auditor. Ya, jadi jangan kayak Superman. Menemukan, mau perbaiki, kemudian disanjung-sanjung. Enggak, lain. Anda tugasnya hanya menemukan kesalahan dan yang punya barang yang memperbaiki. Ya, kadang-kadang temuan ini memang menyakitkan. Kadang-kadang mengharukan ya temuan itu. Ya, kadang-kadang sepele, kadang-kadang ya pokoknya temuan apapun whatever adalah tugas auditor, namanya juga memperbaiki, menemukan kesalahan dan ngasih tahu, audit ini salah, perbaikinya gini. Ini kayaknya kalau diperbaiki sini jadi bener deh. Ya, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Auditornya pelajaran audit selama ini gitu, mengagung-agungkan auditor gitu ya. Hebat, Superman.
Enggak lah Mas, enggak Mas. Sama-sama Mas, setingkat Mas. Akuntan dan auditor setingkat Mas. Kerjasama lah. Oke. Pindah. Oke, buka file pekan 4, P4. Ada 2 file ya kalau nggak salah saya kirim. Share screen P4. 1. Oke, sudah muncul P41. Mulai dari sheet pertama, contoh formulir. Ini adalah, sudah kebuka semuanya. Ini adalah contoh formulir di mana formulir ini sering banget dipakai di pelajaran akuntansi. Saya juga nyontek kok. Nyontek ya, ini adalah formulir di mana ada formulir invoice, kadang ada disebut bukti penjualan, delivery order, namanya diganti-ganti. Tapi bentuknya mirip, semuanya mirip. Ya begini-begini juga. Oke, bagaimana ini masuk dalam database? Oke, kita klik sebelahnya, contoh formulir B. Jadi yang penting di sini ada 2 area. 2 area. Area pertama warna kuning yang di atas namanya header. Area kedua yang bernama detail. Jadi sebetulnya ada header, ada detail. Headernya ini sebetulnya kurang lebar itu, kurang lebar. Harusnya sampai atas nih, sampai nomor DO juga header. Nah, di bawah juga gitu, PPN, total ini juga header nih. Tanggal pengiriman juga header nih. Ya, sebetul itu. Nah, detailnya cuma 3 baris ini. Ini detail. Header dan detail ya. Oke, saya pindah langsung ke formulir C, kanannya. Nah, kita ikuti ya logiknya dari atas, logikanya. Semua header ini yang warnanya lingkaran biru, itu kalau direkam di dalam Excel atau database, itu akan menjadi 1 baris. Lihat. Baris ini di Excel yang pertama ini 10248 3 Januari semuanya dari yang berwarna biru. Nomor DO, tanggal, kode customer, penjualan lokal atau ekspor, terus kemudian total penjualan, PPN-nya dan total akhir. Kemudian tanggal pengiriman. Semuanya itu masuk dalam 1 baris saja. Kalau database disebut 1 record ya, 1 record. Kalau Excel disebut 1 baris. Ya, kemudian bagaimana dengan detail? Detail ini juga masuk ke dalam Excel, tetapi tentunya tempatnya beda. Kalau disambung ke kanannya, dia akan menjadi panjang sekali dan menjadi 3 baris. Ada yang diulang-ulang. Yaitu nanti nomor DO-nya dia 3 kali, nomor tanggal DO jadi 3 kali, pengiriman jadi 3 kali. Gitu. Sebenarnya menjadi 3 kali nih, karena ini digabungkan. Nah itu tidak tidak indah, bukan dalam pola pengolahan data, bukan dalam pola pemikiran database. Bahaya karena ada angka-angka yang berulang, angka rupiah-rupiah yang berulang, nggak boleh. Oleh karena cara yang paling bagus adalah dipisah di dalam 2 Excel yang berbeda, 2 sheet yang berbeda. Jadi yang pertama adalah ini 3 baris, lihat 0 PWRD 011, 042 ini harga satuan bla 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 bla, ini sesuai dengan yang ada di atas. Nah, sebagai pengait mereka harus berkait keduanya, terhubung. Jadi kalau mencari detailnya mana itu mudah. Yaitu nomor deliver the order. Dicari yang paling cocok ya adalah nomor deliver. Nomor formulir. Ini. Nomor formulir kadang-kadang kita sebut. Ya, 10248 1 baris di kiri dan menjadi 3 baris ada di kanan. Nah, secara logika saudara sudah paham, oh iya begitu tuh cara Excel menyimpan data. Yang kedua, penjelasannya. Di sini tidak direkam nama warung modern. Yang direkam hanya kode.
Kenapa tidak direkam? Karena asumsinya warung modern, nama-nama ini, alamat, nomor telepon, semuanya sudah tersimpan terlebih dahulu di dalam database, di dalam daftar pelanggan. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan nama produk, nama barang. Nama barang pun tidak ada di dalam data transaksi ini. Kenapa? Karena nama barang itu sudah duluan disimpan dalam tabel barang. Ya, seperti itu. Nama kemasan, berat segala macam biasanya yang apa namanya, yang menjelaskan produk itu biasanya tidak perlu direkam lagi karena sudah ada dalam tabel. Oke, contoh soal. Saudara datang ke Indomaret, tentunya pernah, sering mungkin. Kalau bohong kalau nggak pernah. Di Indomaret, saudara pertama kali tanya, Pak, ada kartu pelanggan, Pak? Ada kartu Indomaret, Pak? Atau kartu Alfamart, Pak? Selalu ditanya itu dulu oleh sebelum dia men-scan barang-barang kita. Kenapa? Kalau kita punya kartu, maka kita akan dicatat nanti di sini pelanggan nomor berapa sedang akan belanja, ya. Kalau saudara katakan, Pak, Mbak, enggak, saya bukan pelanggan, saya enggak punya kartu. It's okay, enggak apa-apa. Anda boleh belanja. Nanti di dalam komputernya disebut pelanggan 999 biasa gitu. Nomor akhir. Nomor akhir itu untuk pelanggan lain-lain. Jadi ditumbuk tuh semua pelanggan yang nggak bawa kartu di 9999. Biasanya seperti itu. Nah, demikian juga produk dia. Produk 999 ada produk tidak terdaftar, tapi rata-rata produk yang dijual itu terdaftar. Oke, ke bawah, tolong ke bawah, lari ke bawah. Nah, di bawah ini adalah penjelasan, ini disebutnya daftar pelanggan, daftar customer master, daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan di sini ada kode customer, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ya, ada email, segala macam lah kalau diperlukan. Jadi dengan demikian kita hanya merekam kodenya, kode pelanggan, dan kemudian nanti kalau perlu namanya cek ke dalam tabel. Oke, yang kedua adalah barang. Jadi barang, kode barang ini pun diketik. Bahkan sekarang sudah lebih modern, di-scan saja, scan, maka muncul harga, muncul warna, muncul kemasan di dalam layar komputernya si kasir itu, tanpa harus menekan angka, ya, mudah sekali, dan tidak akan salah. Jadi kalau misalkan laporan-laporannya ingin memunculkan nama, dan bla 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 lainnya, itu ada di dalam tabel. Oke. Yang kedua, yang berikutnya adalah ada garis merah berikutnya ini. Ini ada harga satuan di transaksi. Ya, saya lihat di kolom C transaksi. Tapi harga di dalam tabel juga ada harga satuan. Gitu ya. Jadi ada dua nih. Padahal yang direkam kan hanya kode. Kenapa namanya nggak di atas, nggak ditaruh di transaksi? Kan saya katakan tadi nggak perlu nama. Nama kalau diperlukan aja nanti cek di tabel. Tapi harga satuan, kenapa disimpan di dalam transaksi walaupun di dalam tabel ada? Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat kritis, menggelitik, ya. Saudara harus bertanya, tuh kenapa sih lu? Ya, harga satuan itu disimpan di atas di transaksi, padahal di tabel ada, gitu. Kan harusnya nggak ada. Nama aja nggak ada. Oke, saudara harus kritis di sini, dan saya ingin tahu siapa yang bisa menjawab ini. Angkat tangannya. Jangan takut salah. Tolong pemikiran kritis ini perlu digali terus-menerus, ya, di saudara. Tanpa meremehkan. Kenapa ada di atas? Padahal di bawah bisa. Ya, siapa? Mau jawab. Jangan takut malu. Izin, Pak. Siapa? Salwa. Salwa ya? 25. Oke, Salwa jawab. Jangan takut malu, Salwa. Salah nggak apa-apa. Mungkin untuk ini, biar langsung mengetahui nilai total penjualannya, Pak. Jadi Bila
langsung dikalikan. Oke, jawabannya saya ulang ya. Agar mengetahui harga Nilai jual. Nilai penjualannya, Pak. Manfaatnya apa? Kalau mau tahu aja, kalau angin tahu kan sama saja seperti kita ingin tahu nama. Ingin tahu nama, namanya nggak perlu di atas. Ingin tahu nilai, nggak perlu dong taruh di atas, taruh aja di sini. Ini Pak, biar kalau yang di gambar di atas ini, Iya, di atas. ya itu biar bisa langsung kelihatan ini nilai penjualannya totalnya, jadi tinggal langsung dikalikan dengan jumlah barangnya gitu Pak, biar Oke. langsung dikalikan. Oke ya, Salwa menjawab, barusan saudara yang lainnya, Salwa menjawab, agar perkalian ini harga satuan kali kuantiti dikurangi diskon sama dengan nilai penjualan. Seperti itu Salwa ya. Oke. Ya, Saudara-saudaranya Salwa menjawab 50% benar. Belum 100%. Yus, ya Salwa, masih ada poin yang belum Anda sebutkan tadi. Silakan yang lainnya. Yang lainnya, Salwa stop. Salwa stop ya. Kesempatan yang lainnya diberikan. Yang lainnya silakan lengkapi jawaban Salwa. Terima kasih Salwa. Oh, udah semester 5 loh. Semester 5 loh tentunya. Kenapa mata kuliah ini diletakkan di akhir? Ini memang nggak bisa berdiri sendiri, harus kuat fondasinya gitu. Ini juga tumben semester 5, biasanya semester 6. Kita juga kaget waktu dipanggil semester 5. Dia udah dapat dasar-dasar auditing sektor publik belum? Belum. Wah, aneh gitu. Tapi ya sudahlah. Oke, nggak ada. Astagfirullah, gemes aku. Yang biasa ngomong ini. Saya Pak. Siapa nih? Cindy Kasari. Sofa Pak. Ah, bukan. Siapa nih? Sofa Pak. Nomor. Oh, 26. 26 belum ya, belum hari ini belum ngomong. Sofa Hasna Nabila. Silakan Sofa. Biar toko tersebut itu tahu penjualan per hari atau per bulannya. Gitu, Pak. Biar tahu penjualan per hari per bulan. Ya, 75% lah jadi jawabannya. Belum sempurna. Hampir ya, Sofa hampir. Ya, udah deket banget sih, Iya, untuk mengetahui penjualan per bulan, benar. Tapi belum. Atau saya aja yang melengkapi, kalau nggak ada yang mau melengkapi. Takut salah ya, tuh pada ketakutan salah nggak dipermalukan. Nggak saya bully, nggak. Saudara-saudara gini ya, prinsipnya begini. Catatan transaksi penjualan di transaksi bisa berbeda dengan tabel dengan bergesernya waktu, maka tabel ini yang di bawah ini bisa berbeda dengan harga satuan yang ketika transaksi. Kenapa? Karena harganya berubah. Contoh, pagi beli ciki. Beli ciki nih ya, pagi harganya 3.000. Catat kan di sini 3.000 bla 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 ya. Catat. Sore beli lagi nih. Di sini nih, ciki harganya udah naik 4.000. Catat lagi kan 4.000 bla 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 gitu ya, berapa biji kan harganya udah naik 4.000. Pertanyaan saya, kan tabel berubah kan? Berubah nggak tabelnya? Berubah dong, harga 3.000 pagi dirubah jadi 4.000 sorenya. Pertanyaannya adalah, harga 3.000 yang di atas tadi, yang transaksi pagi, diubah jadi 4.000 nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Apa enggak? Kenapa enggak?
Siapa yang jawab? Ayo angkat tangannya dong. Kamu nggak nyatet lah kalau enggak apa. Saya minta satu ngomong nomor dulu. Saya bisa ngetik di kanan kiri. Ayo siapa bila berani? Kenapa? Saya tantang nih. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Raise hand, Fendi Sabana. Makasih Fendi 08. Silakan Fendi 08. Tidak berubah, menurut saya tidak berubah karena itu sudah tercatat di datanya itu Pak. Karena kalau diubah nanti ke bawahnya berubah juga. Berubah jadi 4.000 maksud saya gitu. Nggak boleh atau nggak bisa, diubah, beda Pak. ya, nggak boleh atau nggak bisa? Nggak boleh diubah Pak. Nah, jawabannya Fendi, benar Fendi, jadi benar ya. Sebenarnya jawabannya nggak boleh. Nggak boleh mengubah transaksi yang sudah pernah terjadi. Ingat loh, dosen akuntansimu pernah ngomong nggak? Pernah dong pasti. Transaksi yang sudah terjadi nggak boleh diubah. Kalau mau memperbaiki di bawahnya, current, ada revisi, ada koreksi gitu kan? Bahkan ada yang dibalanskan dulu, dibalik transaksinya jadi 0, baru lagi catat lagi jurnal berikutnya gitu kan? Jurnalnya sudah terjadi nggak boleh diubah. Ada dong, teori gitu ngomong dong, pernah dong, masa enggak sih? Nah, sama seperti transaksi seperti ini, yang sudah terjadi 3.000, nggak boleh diubah jadi 4.000, tetap 3.000. Nah, transaksi kedua yang di bawahnya, yang 4.000, itu menjadi 4.000. Mungkin besok jadi ada 5.000. Harga ciki naik terus, gitu bisa saja. Artinya adalah, harga satuan di sini perlu ada sebagai historical data transaksi dari detik ke detik. Tabel di bawah itu mengikuti perkembangan toko, mengikuti perkembangan ekonomi. Jadi setiap transaksi mau beli ciki cek tabel, harganya ber-4.000, udah direkam di sini 4.000. Besok beli ciki lagi, cek tabel gitu kan, harga 5.000, rekam 5.000. Nah, intinya seperti itu. Jadi intinya di sini kita lihat ada harga satuan memang sebagai historical, tadi sudah terjawab, akan dilihat Pak jumlahnya nanti itu betul, itu kata lain adalah akan dikalkulasi, dicek and recheck oleh auditor, oleh siapapun histori transaksinya. Oke ya, sudah ya. Saya pikir sudah terjawab, kecuali ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan saya. Stop share. Ya, masuk 4.2 terakhir. Saya pencet ini. Kamar kecil. Oke. 4.2. Yes, ini gongnya. Gongnya bukan gong, ini susu lagunya ada di sini. Ya, langsung saja ke rencana audit. Rencana audit ada 7. Apa itu rencana audit? Rencana audit adalah audit plan, sudah belajar ya, sudah mulai belajar di teori audit. Yang buat siapa? Yang membuat tentunya supervisor. Ingat, audit itu biasanya tim. Mungkin nggak auditor datang sendiri? Ya, mungkin saja, tetapi kok langka sih. Nanti jangan-jangan nggak ketemu-temu kesalahan orang itu. Anda nggak ada yang mengontrol kita, antar tim kan saling kontrol. Oke. Biasanya ini 40 ya, saya selama ini bisa 40 yang membuat supervisor, dan karena supervisornya juga males kadang-kadang yang membuatnya anak buahnya gitu ya. Tapi yang jelas adalah hal-hal yang kita rencanakan untuk kita audit. Harus ada planning. Kalau ada planning berarti kita tidak seperti mencari jerami, nyari toles sana, toles sini. Wah gitu, nggak begitu. Sudah ada rencananya bla 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 bla. Waktu habis Pak, 2 minggu nggak ketemu, ya sudah, nggak apa-apa, bikin laporan LHA, tidak ada kesalahan, tidak ada ketemuan. Memalukan Pak kalau nggak ada ketemuan. Iya sih, betul. Masa sih nggak ketemu gitu ya. Dan saya sebagai auditi yang diperiksa, saya pernah, auditor saya tidak menemukan kesalahan sama sekali, pernah itu.
Ya, di Medan tidak menemukan kesalahan sama sekali. Sampai dibilang Pak Eno, apa lo, tolonglah Pak Eno, saya nggak menemukan kesalahan Pak Eno sama sekali nih. Gitu. Saya bilang, ya pulang aja, nggak apa-apa ya kan, kebetulan saya kenal. Nggak apa-apa lah Mas, pulang aja. Kita tanda tangan kok ya. Saya pernah ya seperti itu. Ya sebagai manusia tentunya saya punya kesalahan, tapi dia tidak bisa menemukan ya, nggak kelihatan sama dia. Ya saya nggak mau lah, kesalahanku tak beberin dewi, ya, tutup lah enak aja. Oke, nah pertama kita akan bahas 3 dulu ya, kita akan bahas 3 ini saja, dan tolong perhatikan yang tanya tadi pakai if ini sekarang kita bahas. Cek pertama, cek total sama dengan penjualan sama dengan PPN. Ada hal yang perlu kita cek, penjumlahan sekarang. Ngecek penjumlahan dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Datanya di mana? Datanya ada di sheet delivery order. Sheet delivery namanya itu diringkas aja, nama-nama sheet itu yang panjang-panjang tuh diringkas. Delivery order ganti DO. Pak, saya serem Pak dengan kata DO, Pak. DO maknanya beda Pak, stan Pak gitu. Ya sekarang biar nggak serem gitu lah. Takut banget dengan kata-kata DO. Nggak ada. Ya, delivery order. Pendek 2 huruf cukup ya. Sales detail, sana apa panjang bla bla bla, sales aja boleh. Atau detail aja boleh. Master invoice, saudara ganti MST info atau info aja ya, boleh apapun saudara sebut. Invoice, nggak usah info. Customer master, tabel pelanggan, TPLG, TBL, PLG, apapun namanya, pendekin, jangan customer master. Tabel barang, product master, tabel barang, TBRG. Ya. TBRG, ya, udah pendek banget itu. Jadi nama-namanya diperpendek aja supaya sheet di bawah ini cukup buat yang lainnya. Kita ada 40 soal, ada 40 sheet baru di sini bawah. Ya, seperti itu. Oke, rencana audit pertama. Sheet DO-nya di copy, ayo kita copy. Kita memerlukan di sini kita memerlukan kolom penjualan. Kita memerlukan kolom E. Kita memerlukan kolom G, PPN. Kita memerlukan kolom H, total. Jadi 3 kolom ini, E tambah G sama nggak dengan H. Jadi kita memerlukan sheet DO. Klik kanan, copy, create copy, letakkan paling kiri atau paling kanan. Saya letakkan paling kiri. Boleh, paling kanan juga boleh. Deliver the order. Saya sudah singkat DO. Yang kedua berarti aslinya ada. Rename lagi nama baru. Nah, sheet ini, hasil kopian DO ini kita rename dengan angka 1 J1, jawaban J1. Angka 1 juga boleh ya, karena angka 1 sudah saya pakai ini, jadi saya sebut dengan J1. Cukup dengan angka aja, angka 1. Sudah tahu kok, itu jawaban dari soal nomor 1. Kalau nanti soalnya 40, 1, 2, sampai 40. Kan hemat tempatnya di bawah itu. Karena 40 sheet akan memasang waktu 40 sheet tambahan baru. Statement saya adalah ingat, setiap soal dijawab dengan 1 sheet tersendiri. Nggak boleh gabung-gabung. 3 soal pakai sheet yang sama, no way. Enak aja. Sheet nggak bayar aja kok. Bayar nggak ketika copy? Kan enggak kan. Males iya, bayar enggak gitu. Oke. Sembunyikan, berikutnya sembunyikan sheet-sheet yang tidak ada hubungannya dengan soal. BCD ini nggak ada hubungannya dengan soal, di hidden, disembunyikan. Pak, kolom A-nya Pak, kolom A jangan. Kenapa? Karena ini kunci record, kunci baris. Biarkan muncul, biarkan dia tampil terus. F ini juga tidak diperlukan, di hidden saja. Jangan di-delete, jangan dihapus. Cukup disembunyikan. Nanti saudara ingat loh, area yang biru ini areanya punyanya auditi. Ya,
auditi punya. Jadi saudara jangan ngerombak-ngerombak nomor kolom, judul segala macam. Saudara punya I sampai 16.000 kolom kosong sebelah kanannya. Ini daerah kita. Adalah auditor. Sampai 16.000. Banyak banget. Jadi jangan merusak yang punya orang. Sembunyikan boleh aja, tapi jangan dihapus. Oke, kemudian kita masukkan ini keterangan. Apapun nanti di sebelah kanan judulnya, saudara mau kasih warna apapun silahkan. Oke, mulai yang pertama ya. Pertama, kita akan cek apa namanya jumlahnya. Oke, pertama kali tentukan dengan cara yang bodoh-bodohan. Sama dengan H2 sama dengan E2 ditambah dengan G2. Ini cara yang true false tadi nih. Nah, ini cara yang sangat sederhana dan tidak dianjurkan. Masih ada caranya lebih indah. Kenapa lebih indah? Ya karena lebih komunikatif, lebih informatif, lebih enak dibaca oleh user, oleh auditi, bacanya enak. Kalau ini dia masih nanya, apa sih artinya true? Apa sih artinya false? Nanya dia. Bosen kita jawabnya. Nah, cara kedua adalah kita pakai if. Tadi yang nanya sudah ya, ini saya jawab nih. If logical test. Jadi yang tadi if H2 ya, sama dengan E2 ditambah dengan G2, maka dia isi spasi. Jadi kalau benar nanti spasi, kalau salah perhitungan kata-katanya, cari kalimat pendek tapi jelas, perhitungan penjumlahan penjualan plus PPN salah. Ya, kurung tutup. Penjualan, Pak, itu penuang. Penjumlahan penjualan. Oke, thank you. Yes. Sudah, double klik ke bawah dia. Yes, ini sudah dapat kita. Lihat kolom I dan kolom J, lebih informatif mana? Lebih informatif yang kolom J, lebih informatif, lebih komunikatif, lebih nyaman bacanya. Nanti saudara buat LHA kan? LH mana? Kalau saudara copy ini, copy yang salah saja misalkan ya, kita blok. Apa namanya? Kemudian muncul inilah nanti. Muncul hanya bahwa kemudian ini di copy ke paste ke sana ke LHA. Enak mana? False, true atau ini? Atau yang atas? Pasti enak yang J. Karena lebih komunikatif. Jadi kan kita copy jadi laporan LHA kan enak. Oh ternyata kok penjualan ini salah. Ya, jauh lebih enak, lebih tujuan kita seperti ini. Jadi saudara nanti nggak boleh jawab dengan kolom I, tapi jawab dengan kolom J. Dan berikutnya adalah pendekatan ini dengan tanyanya positif sama dengan berikutnya tanyanya negatif. Ya, saya copy saja ke kanan ini. Apakah H ya? H E G E G dan sini tidak sama dengan tulisannya lebih besar lebih kecil. Kemudian yang salah dulu. Kalau tidak sama dengan, munculkan penjumlahan PPN salah. Kalau iya, kalau tidak sama dengan, maka dia munculkan strip. Ya, jadi ini dibalik ya, dibalik. Ya, saya munculkan di sini.
Tapi mungkin perlu yang lebih tajam. Ya, sama sampai bawah. Ini formulanya yang atas. Yang kiri kolom C, ini kolom K. Yes. Nah, ini kolom C, warnanya kuning nih. Saya kuning-kuning ini. Kok jadi susah banget sih. Nah, tuh. Tolong perhatikan pendekatan negatif dan pendekatan positif itu hasilnya akan sama. Saudara harus belajar dua-duanya, harus belajar dan mencoba untuk balance ya, keduanya bisa. Nanti ada satu saat, bukan begitu, statementannya. Memang lebih enak menulis dengan pendekatan positif, lebih nyaman gitu ya, lebih gampang kayaknya, lancar gitu otak kita. Tetapi nanti ada suatu saat saudara nggak bisa mentes dengan negatif, dengan positif. Saudara harus mentesnya dengan negatif. Jadi jangan bilang nggak bisa, nggak bisa Pak. Oh bisa, tesnya dengan negatif. Makanya ayo dicoba, mumpung berlatih ini, positif dan negatif. Negatif approach, pendekatan negatif atau pertanyaannya, atau tes negatif dengan tes positif. Ingat, kita mencari kesalahan. Kita mencari kesalahan, maka biasanya yang ditanyakan adalah yang salah. Bukan mencari yang benar, mencari yang salah. Maka yang paling pas memang sebetulnya yang negatif approach. Ada pertanyaan sebelum saya pindah? Raise hand. Aklis, silakan Aklis. Ini bukan pertanyaan sih Pak, tapi mau mengingatkan aja yang tadi itu Pak, tugas yang sebelumnya itu dikumpulkan, ada anak-anak yang belum kumpulin. Nah itu Google Form-nya mau dibuka lagi kapan ya Pak? Enggak. Nanti saya umumin sebelum berakhir. Ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Makasih Pak. Oke. Yang berikutnya ya, tes kedua. Tes kedua. Rencana audit yang kedua. Nih, rencana audit yang kedua. Ingat, ini lebih susah karena yang ditanya nih dua. Kalau tadi kan tanya, sama dengannya cuma satu. Sekarang sama dengan ada dua. Apakah kolom lokal ekspor benar berisi kata-kata lokal dan kata-kata ekspor? Di luar kata-kata ini salah. Dia hanya boleh ada kata-kata lokal dan ekspor. Lokal pun pakai K ya, tidak pakai C. Ekspor pun nggak pakai T ujungnya dan pakai KS bukan pakai X. Kita harus sesuai dengan tugas ini maka kita pasang. Oke, di mana berada lokal ekspor ini? Adanya di kolom F. Sheet DO. Sheet DO kolom F. Berarti kita copy lagi ya. CDO-nya kita copy lagi. Ya, silakan copy, of more copy, create copy. Ya, letakkan di sebelahnya nanti. Ya, ini kemudian rename lagi menjadi J2, jawaban nomor 2 karena angka nomor 2 sudah ada. Sembunyikan mana yang tidak diperlukan. Hanya kolom F yang disisakan. Hanya kolom F yang disisakan. Oke, hanya kolom F yang disisakan. Selesai. Oke. Nah,
semuanya sudah selesai sampai sini. Saya akan perkenalkan formula yang mengiringi if, yang pendampingnya if. Cocok untuk tes lebih dari satu, yaitu or dan and. Ya, saudara silahkan catat di catatan saudara or dan and. Di sebelah if itu langsung ada or. Gunanya adalah mengetes, ada tes 1, tes 2, tes 3, dan seterusnya, itu didampingi dengan or. Didampingi dengan or, artinya adalah tes 1 atau tes 2 atau tes 3 gitu. Tapi penulisan di dalam Excel or-nya di depan. Dan tidak berulang-ulang ya, or enggak. Sama dengan and juga begitu. And itu di depan, di sebelahnya if, tes 1, tes 2, tes 3. Apa perbedaannya? Apa perbedaan? Perbedaannya adalah or itu salah satu memenuhi, di atas ini tes 1, tes 2, tes 3, 1 memenuhi atau benar, maka dia secara logikal adalah true. Kalau or itu ya, salah satu aja benar, maka dia true. Kalau and harus benar semuanya baru dia true. Itu and. Gayanya ya seperti itu. Saudara udah bisa masuk akal saudara itu pasti. Ya, sudah masuk. Bahasa Indonesia aja kok tuh. Jadi ini dan ini benar, maka baru benar. Kalau ini atau ini benar, maka salah satu benar, oh it's okay. Oke, kita pasang sekarang. Nah, kita pasang nih. Ini ada lokal ekspor, kolom lokal ekspor. Ini tadi or and di atas ini, lokal dan ekspor. Kita pasang ya. Saudara ngetik aja di tempat saudara, saya tidak ngetik di tempat saya pasang ini del. Oke, sudah muncul if ya sama dengan lokal, sama dengan ekspor. Ini paling cocok R apa N. Sekarang di bawahnya adalah if tidak sama dengan ekspor, tidak sama dengan lokal, yang cocok or atau N. Dengan penjelasan saya tadi. Oke, masa nggak ada yang jawab? Izin mencoba, Pak. Ya, siapa nih? 03 Aunur Rafiq, Pak. Aunur Rafiq 03. Oke, 3 Aunur Rafiq. Silahkan. Rumus yang pertama itu kan yang tes satunya yang F2 sama dengan ekspor, terus tes 2-nya yang F2 sama dengan lokal ya, Pak? Ya, betul. Ini tes 1, ini tes 2. Nah, jadi menurut saya yang rumus pertama itu pakai rumus yang OR, Pak. Karena selama salah satu benar itu sudah bisa menjadi dianggap benar. Nah, sedangkan untuk yang rumus yang kedua itu berarti N gitu ya, Pak? Karena harus dua-duanya benar. Maksudnya tes 1 dan tes 2-nya harus benar. Tes 1 dan tes 2 terpenuhi. Oke, good. Makasih, Aunur Rafiq. Anda benar, 100% Anda benar. Jadi, kalau kita pakai atas, or, kalau pakai or, maka salah satu memenuhi aja udah oke. Iya dong. Nggak mungkin kedua-duanya terpenuhi, nggak mungkin. Dia saat bersamaan sel F2 itu isinya ekspor dan isinya juga lokal, nggak mungkin. Pasti saat bersamaannya isinya salah satu, ya ekspor, ya lokal. Kalau nggak ekspor, ya lokal gitu ya. Seperti itu gantian. Artinya adalah dia ngecek yang benar ini. Ini approach, positive approach.
Yang di bawah sekarang. Dia bila tidak ekspor, ya, kalau Anda pakai OR, maka salah satu benar, dia tidak ekspor, tapi isinya lokal, kan jadi salah. Kalau ini tes cari betul-betul salah, maka dengan N. Kedua-duanya harus terpenuhi. Dia salah. Yaitu kalau isinya bukan ekspor dan juga bukan lokal, dia salah. Ingat ya, kalau bila isinya itu bukan ekspor dan juga bukan lokal, karena dua-duanya terpenuhi, maka salah. Itu namanya juga saya sebut dengan negative approach. Nyari yang salah. Kalau atas, nyari yang benar. Paham? Ayo pasang dua-duanya. Pasang keduanya di komputer saudara. Nih. Yuk, keterangan 1, keterangan 2. Yang di atas pakai... Nah, tuh. Yang bawah mulai agak gimana gitu. Ini biasa, ini adalah logik dan tentunya akan merangsang di sini kerja keras ya di kepala saudara itu, juga di hati. Biasanya hatinya mau nggak mau bohong kalau nggak ikut. Saudara gemes sih, aduh kok nggak bisa, kok nggak ngerti ya. Tapi kalau udah ngerti, alhamdulillah iya saya paham ya Allah. Ini tuh maksudnya Pak Eno tuh iya. Alhamdulillah. Kalau Anda belum bisa sampai detik nanti penutupan Anda belum ngerti, doa nanti malam belajar lagi. Pasti ngerti. Oke ya. Ini real loh ya, ini real. Kalau tadi main-main, ini udah mulai real. Tapi yang real berikutnya yang adalah yang berikutnya. Pindah kita, soal nomor 3. Rencana audit nomor 3. Nggak ada pertanyaan di nomor 2? Waktu saya tinggal 15 menit untuk menjelaskan nomor 3. Nggak ada. Pintar semua. Ada. Ayo, silakan. Mau nanya siapa? Pak, ini kan di keterangan Giovanni. Tumben. Oke, nomor 9. Nomor 9 kan? Iya Pak, iya Pak. Regar, oke, Regar. Silakan Regar. Saya mau nanya ini Pak, di keterangan pertama kan di nomor DO 10253 Pak yang sel nomor 7 itu kan salah Pak. Tapi saya coba barusan kenapa kosong gitu aja Pak ya? Kosong? Iya Pak. Maksudnya di sini nggak muncul kata-kata salah gitu? Iya Pak. Oh, Anda salah menempatkan formulanya. Formula Anda salah. Harusnya muncul kata-kata salah dong. Di sini Izin Pak. Ya. Itu yang nomor 7 soalnya yang di tempat Pak Eno itu lokalnya pakai C. Iya, betul. Salah. Nah, di kami itu pakai K, Pak. Lokal. Oh, gitu. Ya udah. Ya maaf batin. Ganti C aja, ganti C semuanya biar salah. Ya. Tolong saya ganti jadi C ya. Padahal soal aslinya masih K ya. Oke semuanya. Mohon maaf. Saya ubah ini. Sekarang tolong semuanya ubah jadi local. Harus salah ya, harus salah. Oke, siapa itu yang bantu saya barusan? Saya Pak, Rizky. Presensi 24. 24. Rizky Mufidah Srofi. Oke, makasih Mufidah.
Panggilanmu Mufida apa? Rizky kok lanang sih harusnya itu. Panggilanmu apa sih? Kiki. Banyak, Pak. Banyak. Kiki lebih ada ya. Ida, Ida, nah perempuan. Oke, oke. Local, jadi muncul salah di sini. Oke, apa namanya, Giovanni tadi saya salah jawab saya. Ternyata yang salah soalnya bukannya formula saudara ya. Oke, yang lainnya silakan di rencana audit kedua. Udah nggak ada ya? Kita pindah yang ketiga, yang lebih seru nih. Lebih seru. Tolong perhatikan rencana audit ketiga. Tolong semuanya perhatikan. Cek apakah PPN itu 10% pada penjualan lokal dan PPN 0% pada ekspor. Jadi di sini ada 4 hal tes. Yaitu jumlah PPN, terus kata-kata lokal, ya, ada PPN 10%, ada PPN 0%, dan kata-kata lokal dan ekspor. Ada 4 hal yang perlu kita tes. Ingat, ada perkawanan di sini, ada perkawanan, yaitu ekspor harus 0%, lokal harus 10%. Nah, itu berkawan. Jadi seenggaknya lebih enak nih, oh, ada hal yang bisa berkawan, nggak liar sama sekali. Oke, kita mulai dengan soal nomor 3. Anda copy dulu. Copy, silakan. Di sini ada kolom-kolom yang diperlukan ya, selain dari kolom F. Saya nggak pasang, saya langsung pada formula saja. Ya, kita bahas di sini. Lokal ekspor, nah berkawan nih, lokalnya 0%, PPN-nya, ekspornya 0%, lokalnya 10%, ini berkawan. Ada 4 hal yang kita harus tes, kita masukkan. Yang atas dulu, positive approach. Tolong perhatikan ya. Sudah saya jawab tuh, or N-nya enak banget ini. Tolong perhatikan, karena sudah dijawab, N. Nanti di 2N di dalam, dan 2N ini akan digabung dengan OR. N artinya dua-duanya harus terpenuhi. Yaitu, bila lokal dan, ini kan N ya, dan pajaknya 10%, maka dia benar. Betul kan? Kemudian berikutnya, bila ekspor dan pajaknya 0%, nah dia benar. Kemudian 2N ini digabung dengan salah satu, dengan OR. Artinya adalah, bila salah satu memenuhi, benar. Salah satu dari N ini. Paham? Tentunya artinya ini adalah positive approach. Tinggal tambahin. Apa berikutnya ada langsung seperti ini kan, nah bla 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 dan seterusnya ini. Positive approach. Nah, sekarang kalau sudah, saudara kolom berikutnya negative approach. Negative approach. Coba negative approach, ini ada di sini saya tutupi, masih tertutup nih. Bentar lagi saya buka, tapi Anda coba dulu. Alhamdulillah, sebentar lagi selesai. Chat, ada lagi yang chat.
approach-nya, pendekatan your internet unstable. Kemarin kayak gini mati. Mudah-mudahan kuat. Oke. Izin, Pak. Waktu saya masih 8 menit. Beri Bukit, Horas Simanjuntak, Mas Ayu Dwi Setianingrum, Nur Arifah Hidayatun, Rizky Miftah Kuan Muslim. Ya, berapa jadi? 3, 6. Just 6 orang. Apa sih? Malu ya? Saya harap Anda sama loh, sama pinternya, sama oonnya, sama yang nggak usah ada malu. Terus ini teman ya, bersahabatlah saudara, bersahabat. Ya, dan saudara setelah itu pisah kantornya, hilang gitu ya, dengan kenangan-kenangan sekarang itu perlu banget persahabatan. Ya, jangan malu, makanya jangan gengsi, jangan banyak hal yang membuat saudara merasa di luar lingkaran 29 orang ini. Anda merasa di dalam. Kuatkan ya, kuatkan persaudaraan, kuatkan persahabatan. Tolong ketua kelas, ini tugas ketua kelas ya, bisa mencairkan ini. Saya ingat banget. Saya ketua kelas dari kecil sampai tua, saya ketua kelas terus ya, itu saya ingat banget tuh upaya-upaya saya. Piknik bareng itu salah satu upaya piknik. Tapi bagaimana piknik sekarang ada di Sumatera Utara, satu di Nusa Tenggara, nggak mungkin lah. Ya udah nge-zoom bareng, kapan, yuk gitu. Atau ada yang punya uang lebih, ya sumbangkan ini. Misalkan apa? Misalkan ya, saya langsung ketok nama ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Tarisah itu di Sumatera Selatan, Pagar Alam. Apa yang tarisah yang di sana ngetop? Empek-empek. Apa yang murah meriah tapi menarik di luar nggak ada. Kamu bungkus nih, bisa jawab atau diundi saya kirim. Nah itu kalau semuanya punya maka artinya tukar kado kan gitu. Itu nge-zoom kita tukar kado itu saling mengakrabkan. Ingatlah. Nanti yang saudara cari itu sahabat. Musuh satu banyak, sahabat waduh. Ingat. Saya sudah setua ini sahabat luar biasa dan bagi saya sahabat itu adalah yang membantu saya dalam banyak hal. Saya juga punya tugas membantu mereka. Mereka juga punya kewajiban membantu saya dalam banyak hal. Hidup itu nggak enak atau kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik. Itu hidup. Dan kita perlu sahabat. Sahabat itu bukan yang ikut senang-senang aja, enggak. Yang ketika kita sedih dia bantu, dia nasihati. Kita salah nasihati gitu ya. Ketika kita mentok, nih tutup jalanmu buntu, jalan sini. Nah, itu sahabat. Oke. Nggak ada yang mau jawab, saya ngoceh ini barusan. Oke. Nggak ada ya, udah waktunya udah sangat 4 menit, saya harus buka sendiri jadinya, tanpa harus orang lain. Oke, ini jawabannya. Saya hanya mengganti ini loh. Oh iya, ini juga di bawah, tolong diganti dengan tidak sama dengan 0. Nih, loh, enak banget loh, di sini doang. Jadi intinya adalah dengan OR, sama dengan OR, nggak usah dengan N. Kalau dia lokal, dan tidak 10%, salah dong. Jadi sekarang mencari yang salah. Bagaimana mencari yang salah? Dia lokal tapi tidak 10%. Dia ekspor tapi tidak 0%, itu salah udah. Jadi nggak usah dibolak-balik di sini. Saya coba N tambah bingung, Pak. Tambah kacau. Iya, tambah kacau memang.
Saudara ganti yang ini N. Ya. Saya cukup dengan logika berpikir. Tadi kan saya katakan ekspor itu temannya 0. Kalau ekspor itu temannya jadi dengan 2, salah. Dia hanya 1 bertemu dengan 0. Lokal bertemu dengan 10. Jadi kalau tidak 10, 9 atau 11 salah. Jadi kalau mencari kesalahan, ubah aja ini. Ini udah mencari kesalahan. Simple. Simple banget ya. Tetapi logik, ini logika. Oke, intinya adalah OR dan AND akan banyak sangat variasinya, banyak sangat. Nih kalau pertemuan biasanya ada pertanyaan saya berapa siapa yang belum punya pacar gitu ya. Siapa yang belum? Oke, saya ulangi sini. Siapa yang belum punya pacar? Silakan dalam hati masing-masing. Kenapa Anda nggak punya pacar? Tentunya Anda punya syarat kan? Apa syaratnya? Untuk menjadi pacarmu ada syaratnya. Misalkan 5 syaratnya. Syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, syarat 5. Cewek dan cowok sama-sama 5. Oke, saudara letakkan 5 ini dengan OR atau AND? Masih ngajar? Oke, nanti telepon. Oke, jadi dengan 5 syarat ini Anda pakai OR atau AND? Jawabannya adalah salah kalau hanya OR, salah kalau hanya AND. Harus digabung keduanya. Silakan, saudara gabung mana? 3 dengan OR, ya, OR, AND, atau AND OR. Silakan. Tapi yang jelas itu saudara, kalau hanya dengan OR, saudara hanya dapat 1. Hanya OR ya, OR 5, saudara akan dapat 1 syarat dari 5 yang memenuhi syarat jadi pacar. Tapi kalau dengan N, saudara dapat 5-5-nya, tapi nggak bakal dapat, nggak ada orang sempurna. Betul nggak? Tarisah, benar nggak? Tarisah udah senyum-senyum tuh barusan. Kalau Anda pasang OR, Anda cuma dapat 1 yang memenuhi, udah jadi pacar. Bernafas, misalkan gitu. Syarat pertama bernafas, hidup, atau muslim gitu. Udah, asal muslim aja. Sholat nggak pernah, segala macam pernah. Tentukan dulu 5 syaratnya, gabungkan. Maka saudara akan bisa dapat 2, mungkin 3, mungkin 4, bahkan mungkin 5. Nah itu hanya bercanda biasanya saya di dalam kelas. Saya praktekin. Syaratnya apa yuk? Baru beda-beda kan syaratnya. Ada yang bernafas, ada yang bilang cantik, ada yang bilang wes macam-macam. Tapi itu adalah permainan yang di dalam dunia nyata kita memasang OR dan AND dalam kehidupan kita. Bijaksanalah itu. Oke, sudah selesai. Sudah selesai waktunya dan tolong dites hal-hal seperti ini, masukkan, dan saudara masih ada beberapa coba-cobalah. Ada rencana audit 456 coba-coba. Dan OR dan AND ini kalau ada bisa yang lain-lain dicoba-coba juga di tempat lain. Ya.